saya jelaskan ya semuanya ya, supaya kalian paham. Kenapa saya tidak membela agama kalian semuanya, ya. Terus terang saya tidak membela kitab-kitab kalian itu. Sebelum saya lahir, sudah ada di dalam diri saya dunia yang pertama. Dunia yang pertama itu adalah satu bumi yang nyata dan fakta. Dunia yang hancur. Hiduplah seorang ayah. Ayahku adalah suatu air yang suci, yang fakta dan fakta. Saya di dalam lahir, sebelum lahir sudah tahu saya memegang suatu ajaran di dalam agama-agamamu semuanya. Didikan saya 11 tahun di dalam diri. Lain lagi waktu kecil sudah ada ayah saya yang asli, yang serupa dengan cerita di dalam Al-Quranmu. Raja Sulaiman yang terkaya. Tapi ingat, ayahku bukan rajanya di dunia, tapi rajanya di alam surga yang kekal, yang pertama kali. Rupanya sama, gagah, badannya menyelamatkan hewan dan tumbuhan. Seorang pegawai negeri yang bujang, jejaka. Ibu saya seorang janda pegawai negeri. Suaminya dulu pegawai negeri, kepala sekolah pendidikan. Wajar ilmu diambil oleh pendidikan dalam diri saya. Wajar. Karena itu semuanya perjalanan dalam diri saya untuk mengenal suatu jalan di bumi lagi. Ya. Di dalam Pancasila masuk dalam pendidikan. Ya. Di dalam kuliahan masuk semuanya. Saya wajar. Karena ibu saya janda, anaknya 2. Yang satu dosen ekonomi. Yang satu sudah meninggal juga. Perempuan, jadi pasangan anak ibu saya. Yang sekolahkan orang tua saya kandung, Sulaiman. Dia setia. Gaji pegawai itu kecil. Dia mengojek untuk makani anaknya. Keuangan, tapi tidak korupsi. Disitulah, begitu saya sudah tahu, disitulah air suci, saya sebut itu Abah pertama kali. Dan Abah kedua, Abah saya. Mendidik berdua dengan diri saya. Belajarlah sholat yang benar. Saya sholat terus, akhirnya mendalami suatu jiwa dalam diri. Setelah saya selesai, baru dibukakan Sang Agung, Sang Tunggal, miliknya sorga yang kekal 12. Jauhin semuanya dalam kitab-kitab itu. Dari kecil saya sudah diincar di dalam diri yang benar dan fakta. Jangan samakan diri saya semuanya, karena itu memang perjalanan diri saya. Makanya saya mengangkat suatu jasad bayi dan jasad ibu di dalam kuburan. Bukan pengikutnya seperti kalian Ahmadi. Ya. Di situ kalian ingin membesarkan suatu hadis-hadis dan Al-Quran kamu. Ada 2. Injil dan Alkitab. Dan Al-Quran. 3 pasangan. Di sini mau mengelabui diriku. Keempat, kamu kutunjuk kematian dirimu sendiri. Bencana datang sendiri. Contoh diambil di Indonesia. Serabi Mekah di Aceh hancur sendiri. Dan di Arab Saudi binatang jatuhan yang fakta. Cukup sudah di dalam diri saya. Kalau kamu mau didukung dengan saya,
bilanglah fakta dan fakta. Kalau saya bilang kan fakta, ayah kamu bangkitkan, ibu kamu bangkitkan sesuai dengan fakta, dia menanggung dalam rahimnya jasad dan rohmu. Kalau kamu, jasad kamu laki-laki dan menanggung rohnya ibu. Wajar anak menggendong ibu tapi bukan menggendong fisik. Menggendong roh dan roh ayah. Apabila rohmu itu digantikan dengan air jasad, roh yang lain menempel dengan dirimu. Sesuai jaringan tertarik dengan kita sendiri, warna-warni di dalam magnet yang kuat. Karena di dalam otakmu tidak ada Allah, tidak kelihatan. Tuhan tidak kelihatan. Sang dewa tidak kelihatan. Sang ilahi tidak kelihatan. Sang penguasa tidak kelihatan. Hantuk ke dirimu sendiri. Siuplah dirimu, hancurlah tubuhmu, hancurlah jasadmu, hancurlah asal usul tiada, kembali tiada. Asal tiada, ada kembali ada. Pulang pun berpasangan. Satu, malaikat sempurnakan akalnya di dalam manusia itu. Dia isi akalnya sampai bercahaya akalnya. Bukan tulang sulbi, tulang kotoran. Ya, semua manusia salah di dalam dirimu, yang bercahaya itu kotoran. Di bawah kemaluan kamu. Makanya kita bisa berdiri menghindari kotoran yang di bawah. Hewan batasnya di sini. Di atas nikmat aja. Makanya surga dia adalah satu batang tubuh. Tidak boleh melewatin ini hewan. Sempurnalah diri kita. Bercahayalah di atas, bukan bercahaya di muka di depan. Kalau kita senterkan kayak gini salah. Jadi hantu di dalam diri kita. Kalau kita senterkan juga ini salah. Jadi hantu. Bercahayalah di dalam, menyinari dalam diri kita. Dari kepala sampai ke ujung kaki ketahuan. Ternyata Kai yang tua itu adalah suatu air yang suci, disuruh panggil Kai. Karena sudah bertemu Sang Agung. Karena dia adalah suatu kaiku yang sempurna, air lautan. Air sungai, abahku. Berkelok-kelok saya mencari ilmu, tidak pernah lupa ingatan saya dengan Sang Agung, sang ayah kandungku sendiri. Sang mulia itu adalah ibu kandungku sendiri. Mulialah diriku bertemu sang penguasa alam sejagat raya yang bersama air suci yang abadi, air lautan yang paling indah, yang bening tidak ada hambarnya, cuma menghantam semua jiwa, habis semuanya. Makanya jangan sampai diriku memakan suatu ilmu kalian semuanya. Air lautan kamu ikutin, aku bergelombang dengan dirimu, pusing kepalamu. Kamu minum air sungai, aku minum di dalam pengganti air lautan yang sempurna. Tidak ada makhluk di dalam air lautan itu, tidak ada peri-peri segala, Nyeri Kidul tidak ada, semuanya tidak ada. Itu nonsen, pendusta semuanya. Tautan menghindari segala di dalam batu meteor yang jatuh. Disitulah gravitasinya kuat, menarik suatu lari ke bumi. Hewan-hewan ditarik semuanya, yang 100 tahun, dan manusia yang 100 tahun ditarik semuanya jasadnya ke air lautan. Makanya kita titik keringat kita asin, bukan titik keringat dirinya hewan, ya. Dan bukan titik keringatnya diri orang yang dulu. Makanya dikatakan lautan merah ada di Padang Barat. Di situ kebanyakan makan titik keringat manusia yang nyata dan fakta. Jangan salahkan diri saya, karena saya tetap
pendirian saya, mau perbaiki diri kamu, saya bijakan saya, wanita dan laki-lakinya. Kebijakan saya sudah habis di dalam kubur yang nyata dan fakta. Anak-anak yang hancur diaborsi dan yang dibuang di dalam Arab Saudi yang paling banyak. Di situ disatukanlah jasadnya. Saya saksinya, tangan saya sudah tahu. Di situ saksinya, 7 hari berbau tidak pernah berubah tangan. Lalu habislah sengap. Tertulislah di sini Allah. Tertulislah di sini Tuhan. Lengkaplah diri saya, kenal nama aslinya. Terjadinya bumi, berdirinya ayah saya tunggal sendiri, dan berdirinya sang kuasa yang kulihat fakta dan fakta. Empatlah diriku. Sadar dalam diriku, tidak ada pemimpin di dunia ini sesuai dengan jari manisku adalah satu ibu kandungku. Sempurnalah manusia itu dari bawah lagi untuk menaikkan ke atas. Tidak ada yang kupilih negara itu, yang kupilih adalah satu bumi yang ku tempat di mana ku berada. Tinggalku bebas kemana aja, karena bumi itu satu. Tiada iri aku dengan kalian, tiada benci dengan kalian. Cuma di dalam lahir aku satu ikatan dengan ibu kandungku yang tulus janda. Janda yang disakitin, janda yang menderita di dalam kepala sekolah pendidikan. Hampir sama kan ceritanya? Itulah kesempurnaan di dalam susunan, di dalam perjalanan diriku, suatu perjalanan Tuhan alam semesta. Tiada bersekutu aku dengan siapapun, tiada bersekutu aku ingin jadi suatu yang pemimpin kamu. Kamu mencari pemimpin, bukan aku yang memimpin dirimu terus. Cukup aku berdiam karena kekuatanku adalah suatu kunci kebahagiaan orang tuamu yang sudah wafat, yang sudah tiada bergerak lagi, yang sudah rohnya masih dimaafkan dalam dirimu, seperti air hujan. Mendungnya hitam, sekarang mendungnya putih. Jangan sampai hujan itu turunnya putih semuanya awannya. Apabila awannya itu putih, musnahlah semuanya. Tidak menemukan dirimu, di dalam jiwamu panas semuanya. Akalmu putus semuanya. Sesuai ajaran yang fakta. Teknologi AI akan menghabiskan dirimu sendiri. Karena AI itu suatu mengumpulkan program-program dari kebenaran dan yang salah. Jangan sampai manusia habis, tapi berdirilah satu AI, bebaslah segalanya di dalam pergaulan kamu. Akhirnya hancur sendiri. Cinta hanya satu kali, sepasang sehidup semati. Cinta tidak boleh terbagi, karena cinta itu adalah kehidupan yang sejati. Sorga tidak ada anak, sorga cuma mengenal suatu A dan B. Awalnya ayah, keduanya budi baik kamu di dalam diri kamu. Suatu dalam kehidupan yang nyata, tidak ada yang dikatakan inkarnasi, tiada lagi yang dikatakan di bawah tertinggal suatu jasad yang nyata, tidak ada. Karena suatu jasad itu adalah suatu jasad kita sendiri, tanpa kepompong roh tidak kelihatan. Tanpa jasad tidak mungkin kamu bisa hidup di dunia ini. Sempurnalah dirimu, saya tidak bisa disamakan, yang lain sudah dari kecil sudah dipegang. Makanya Al-Quran itu adalah suatu cerita yang dongeng yang nyata. Semua kitab mau cerita dongeng yang fakta, tapi tidak bisa diluruskan. Tapi kalau kamu mau diluruskan, kamulah baik kedua orang tuamu. Saya janjikan surga itu di dunia pasti kamu berubah, pasti kamu bertemu diantarkan malaikat yang nyata dan fakta. Tanpa paksaan, dirimu yang berubah sendiri pasti datang. Tapi saya tidak memaksa kamu, karena saya ingin orang yang tahu di bawah kamu, bukan dipegang, bukan dikurung. Diri kamu yang terkurung sendiri, bukan diriku.
Aku berjalan apa adanya, siapapun menahan air itu tidak bisa, air akan berkelok. Air akan menyeruduk ke bawah lagi. Sampai air itu sempurna sejajar dengan bumi yang nyata. Kenapa dia garam? Suatu garam itu adalah suatu perjalanan dirinya yang nyata, pengalaman yang penuh. Di atas dingin karena garamnya penuh. Kalau kita membuat suatu es manual pakai garam yang nyata dan fakta, bekulah air di dalam yang tidak asin.